Saya enaknya ngomong kan saudara-saudara, nggak mungkin saya bilang seperut-seperut. Nggak mungkin lah Ustaz Somad perutnya kan dari perut orang Sumatera, kami kan dari perut orang Pulau Jawa. Memang betul beda pulau, beda bahasa, tapi kalau diurut ke atas kita akan bertemu pada perut Siti Hawa, istri Adam alaihi salam. Jadi kita ini bersaudara. Orang barat manggilnya my brother, disingkat dengan bro. Orang Arab ya akhi, ya ukhti. Di Pulau Jawa sedulur, sederek, sedoyo semuanya. Mudah-mudahan kita dipersaudarakan. Yang bersaudara karena agama diikat dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang dipersaudarakan bukan satu agama, berbeda keyakinan, kita bersaudara karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah, soalnya mata saya nggak jelas ini ngelihat. Kenapa? Lampunya terang. Kenapa lampunya disorot ke wajah saya? Biar supaya di YouTube mukanya putih. Merajut ukhuwah. Saya datang ke Banjarnegara ini memang merasa merajut ukhuwah. Kenapa? Dari Batur saya sudah dijemput oleh Pak Agung, sampai di Banjarnegara disambut oleh Pak Anas dan keluarga. Saya kadang kalau diundang di Sumatera itu datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Tapi kok jelangkung? Tapi di Banjarnegara ini saya dijemput, dikawal, masya Allah. Lalu tepuk tangannya nanti masih panjang. Lalu kemudian saya dibawa oleh Pak Agung dan Pak Anas ke mana tadi ya? Ke tempat Ibu Dokter Amalia Desiana beserta suami Ustaz Bima Maulana. Masya Allah. Ustaz itu artinya orang yang berilmu, itu arti ustaz. Apapun ilmunya itu bahasa Persia. Jadi sudah ditabalkan namanya malam ini, insya Allah ilmunya bermanfaat buat kita semua insya Allah. Lalu kemudian tak lama setelah itu di atas pentas saya kedatangan Kiai Haji Wahid Jumali, yang satu dokter menyembuhkan penyakit fisik badan, kulit, tulang, daging, kepala, mata yang kelihatan. Yang satu lagi adalah kiai yang menyembuhkan penyakit dalam, batin, kolbu, hati, pikiran. Maka komplitlah ukhuwah di Banjarnegara ini. Yang satu dokter jasad, yang satu dokter batin di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang Banjarnegara yang sakit, itu memang penyakitnya unik itu. Tidak lagi salah dokternya. Ini memang sudah koalisi yang tepat. Tadi saya ngomong ke Gus Wakil Bupati, saya bilang saya bisa ceramah di sini. Kalau ditanya orang nanti, Ustaz Somad kok bisa ceramah di Banjarnegara? Karena wakil bupatinya satu alma mater dengan saya di Mesir. Oh, jadi kalau gitu ada unsur KKN-nya ini? Enggak, karena ini dalam dunia dakwah kita ngomong yang baik-baik. Insya Allah Allah jadikan semua yang kita sampaikan, kita dengar, kita amalkan menjadi amal kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Merajut ukhuwah, apalagi yang Ustaz lihat merajut ukhuwah di sini. Pada tahun 1926 berdiri Jam'iyah yang membangkitkan lagi marwah para ulama, disebut dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1912 untuk memerangi TBC, tahayul, bid'ah dan cuerafat.
ejaan lama, khurafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, berdirilah yang disebut dengan Muhammadiyah. 1926, 1912, 1905 berdirilah Jam'iyah, organisasi keagamaan keumatan, bidang pendidikan politik kebangsaan, melawan Belanda penjajah. Lalu kemudian diberi nama dengan Sarekat Islam, SI, Muhammadiyah, NU, bisa ngumpul bersama satu majelis buat pengajian, itu ada di Banjarnegara. Biasa kalau kita ngaji ini beda, ormas beda, bendera beda, tapi bisa bersama. Tadi sebenarnya saya mau nanya dengan ketua panitia ketika beliau mengatakan, ini Ustadz kami nama punya PPU, panitia pengajian umum. Ngajinya di mana? Di berbagai tempat. Yang gabung ini siapa? Kadang ketuanya NU, kadang Muhammadiyah, kadang SI, kami bisa bersama. Sebetulnya dalam hati paling dalam saya mau nanya, jaga image, jadi saya nggak nanya. Tapi beliau tadi ngomong di mimbar, kata beliau, kalau Bapak Ibu ingat tadi omongannya, ini disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara. Jadi kabupaten kota se-Indonesia dari Sabang sampai Papua, bupati, wali kota, gubernur, kalau mau tahu apa resepnya organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan bisa duduk bersama, datanglah studi banding ke Banjarnegara. Kita sudah melihat secara nyata, kalau sudah duduk satu majelis, satu pentas sama ngaji, insya Allah masyarakat yang di bawah ngelihat ulamanya, tokohnya, ormasnya, kiainya. Makanya ada orang yang ngomong, sebenarnya Pak Ustadz menjinakkan buaya itu nggak sulit, yang susah itu ngumpulkan pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya ngumpul, masyarakatnya manut, ikut, sami'na wa ata'na. Inilah yang terwujud di Banjarnegara ini, semuanya bisa ngumpul bersama. Mudah-mudahan kemesraan ini tidak cepat berlalu. Bersama di Banjarnegara, bersama juga di surga nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bupati dengan wakil bupati klop, antara dokter zahir dengan dokter batin, antara ormas-ormas sudah komplit. Pengusaha, manusia ini kadang ada yang dinaikkan derajatnya karena nasab, karena nasabnya anak kiai, nasab anak ulama. Kita tidak lebih nasab, enggak lebih nisab, paling enggak nasib. Mudah-mudahan kita dapat tiga-tiganya insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, seorang ulama, seorang kiai, tuan guru, mengalir darahnya yang baik kepada anaknya. Tapi walaupun kita orang biasa, kita juga bisa menjadi baik. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang dilihat mungkin tidak baik, tapi cara Allah memberikan hidayah macam-macam, lalu kemudian mengalami sesuatu yang disebut dengan mati suri. Setelah itu mendapatkan hidayah, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masuk Islam. Saya melihat videonya beberapa waktu yang lalu dan saya penasaran. Rupanya ditakdirkan Allah saya sampai malam ini enggak nonton berita melalui YouTube, medsos, tidak mendapatkan dari koran. Raja Maroko berpesan kepada anaknya, kalau kamu baca koran, yang bisa dipercaya cuma dua. Yang pertama tanggal, yang kedua harga. Ini Ustaz Somad fitnah ini? Enggak. Makanya saya senang sekali bisa datang kemari, bisa bertanya langsung dengan putri beliau, Ibu Bupati
Banjarnegara. Bagaimana kehidupan almarhum itu, Bu? Apa kata ibu? Beliau itu Ustadz Abdul Somad, lembut hatinya, memberikan hartanya, sodakohnya, infaknya, dan dia merasa bahwa semua bisa ditolong Allah dengan berbuat baik kepada manusia sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhih, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Berapa putra putri